Gimana pandangan pendapat Tiara tentang pergaulan anak muda sekarang? Pergaulan anak muda sekarang tuh benar-benar melampaui batas sih. Kalau bisa dibilang, apalagi pacaran di sekolah, terutama di SMA tuh sudah menjadi hal yang wajar gitu. Dan juga kadang-kadang mereka pacarannya tuh pacaran yang tidak sehat. Pacaran tidak sehat yang akhirnya bisa hamil di luar nikah, hingga putus sekolah, sampai merusak pendidikan di Indonesia. Halo teman-teman, jangan lupa klik like, comment, and share, serta subscribe channel YouTube Harian, channel YouTube terkece di Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel YouTube Harian. Hari ini saya bersama Mutiara Az-Zahra. Ya, halo semuanya. Az-Zahra, beliau ini adalah siswa SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Ini salah satu siswa dinobatkan sebagai duta Kadarkom Yoganilir. Jadi duta Kadarkom Yoganilir. Silakan perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Az-Zahra dari SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Sekarang lagi berada di kelas 11 MIPA. Jadi kelas 11 MIPA. Panggil Mutiara Az-Zahra. Panggil Muti atau Tiara. Muti biasanya. atau Tiara. Tiara ya. Enak Tiara. Tiara. Jurusan MIPA. MIPA. Kenapa mengambil MIPA? Karena pengen cita-citanya mengarah ke situ. Jadi dokter. Cita-citanya jadi dokter. Semoga terkabul. Amin. Saudaranya ada berapa? Tunggal. Tunggal. Anak tunggal. Jadi rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, bahwa Tiara ini hanya satu. Kemarin kita Tiara itu dinobatkan sebagai Duta. siswa duta Kadarkom. Kok bisa terpilih ini gimana? Itu sebenarnya tuh dari sekolah. Dari sekolah. Dari sekolah, dipilih dari sekolah masing-masing karena kan SMA 1 Tanjung Raja sama SMA 1 Indralaya itu dua sekolah terbaik di Yogan Ilir. Jadi diambil dari dua sekolah terbaik itu sih. Diambil dari sekolah terbaik Yogan Ilir, sehingga terpilihlah Tiara bersama kawan-kawan yang lain. Nah, kemudian tugas duta ini apa saja? Yang pertama sih pasti masalah hukum ya, pasti karena Kadarkum, keluarga sadar hukum. Jadi pasti harus menyemangati teman-teman yang lain untuk lebih patuh hukum, perlindungan anak. Apalagi kan kita juga masuk organisasi Forum Anak namanya di Kabupaten Yogan Ilir. Ada juga. Ya, kebetulan saya juga forum apa namanya? Ya, ke Forum Anak. Forum Anak. Saya juga ketuanya. Keluarga sadar hukum. Keluarga sadar hukum. Jadi Kadarkum. rekan-rekan, bahwa duta Kadarkum ini adalah keluarga sadar hukum. Beliau ini adalah salah satu dutanya di Kabupaten Yogan Ilir. Kemudian tugas-tugasnya setelah terpilih sebagai duta Kadarkom Yogan Ilir, program kedepannya apa saja? Program kedepannya tuh banyak sih sebenarnya. Kita kan untuk menyadarkan anak-anak juga melalui sosialisasi, misalnya sosialisasi tentang perlindungan anak, tentang mungkin apa itu penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh pergaulan yang tidak baik, seperti HIV, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Nah, artinya Tiara bersama 4 rekan lain ya, bekerja keras untuk sosialisasi tentang hal-hal yang kurang bagus lah. Kurang bagus. Maksudnya menghindari yang kurang bagus. Menghindari yang tidak baik. Seperti pergaulan bebas, narkotika. Bagaimana pandangan Tiara pergaulan anak muda saat ini, khususnya kaum remaja, di saat katakanlah dunia digital sedang melanda? Karena kita melihat dunia ini kan hanya di layar yang kecil. Nah, kemudian ya macam-macam isinya ini. Terus bagaimana pandangan, pendapat Tiara tentang pergaulan anak muda sekarang? Pergaulan anak muda sekarang tuh benar-benar melampaui batas sih. Kalau bisa dibilang,
apalagi pacaran di sekolah terutama di SMA tuh sudah menjadi hal yang wajar gitu. Dan juga kadang-kadang mereka pacarannya tuh pacaran yang tidak sehat. Pacaran tidak sehat yang akhirnya bisa hamil di luar nikah hingga putus sekolah sampai merusak pendidikan di Indonesia. Makanya layar handphone sekarang itu digunakan sebagai sesuatu yang tidak baik. Bukan sesuatu yang untuk mungkin mencari pelajaran atau mencari hal-hal yang bermanfaat. Itu sih yang harus kita hadapi sekarang. Makanya membangun organisasi kan untuk memperlindungi itu. Mungkin ada pacaran sehat? Ada. Seperti apa? Pacaran sehat seperti pacaran yang saling mengajari dalam pendidikan, belajar, saling menuntut ilmu, berlomba-lomba. Program studi. Dijadikanlah rasa suka itu sebagai semangat untuk kita menggapai masa depan lah intinya. Artinya memberikan support. Ya, support untuk semangat ke sekolah. Bukan pacaran kita terjerumus ke hal-hal yang buruk, kurang baik, mungkinlah seperti yang Tiara sampaikan, hamil luar nikah kemudian berhenti sehingga padamlah cita-cita itu, hancurlah kita. Bukan seperti itu ya. Masa bodoh lah, Tiara kan sama sekelas sama saya. Saya kelas 11, Tiara juga kelas 11. Nah, bagaimana Tiara bersama teman-temannya menghadapi hal-hal seperti itu? Mungkin menghadapinya tuh memberikan sesuatu yang bisa kita hadapi bareng-bareng, Kak. Mungkin bisa sambil cerita, bukan harus memaksa, kamu harus begini, ini nggak bener. Itu kan bukan cara yang baik. Jadi bisa secara halus, pelan-pelan, bukan seperti kita mengajarkan bahwa kita ini yang paling benar gitu. Artinya kita mengajak. Karena meyakinkan ke teman-teman yang lain, meyakinkan rekan-rekan yang lain, apalagi ya katakanlah satu kelas sama kita, itu membuat kita Tiara bersama rekan-rekan untuk bekerja keras ya, bahwa kalau pacaran seperti ini tidak baik. Kalau hal-hal yang seperti ini bagus. Kemudian bagaimana pendapat Tiara sebagai duta Kadarkum? Karena saat ini yang ada yang namanya narkoba yang sedang melanda, baik itu tingkat perkotaan, tingkat desa, anak-anak, orang tua, pejabat, seluruh lini. Nah terus kalau Tiara untuk menghindari itu gimana? Banyak sih cara untuk menghindari narkotika itu, terutama kan kita kalangan pelajar. Pasti banyak banget hal yang buat kita terjerumus ke arah situ, tapi itu tuh bisa kita hindari dengan cara mungkin memilih teman yang baik, memilih teman yang baik, dan untuk mencontohkan ke kita menjadi contoh orang lain gitu kan. Kita dulu yang harus, terutama yang menjauhi hal yang tidak baik itu, baru kita mengajak orang lain untuk menjauhi hal itu. Melakukan sosialisasi juga sih, itu harus. Bahaya narkotika. Bahaya narkotika itu seperti apa? Kalau ada teman-teman, Tiara ini kok sok-sokan coba-coba narkoba, ataupun apalah istilahnya, pakai sepeda motor, gas pinggir jalan, terus ada geng-geng lah. Terus pendapat Tiara yang seperti itu gimana? Harusnya sih ditolak sih, Kak. Kan aku punya pendirian di diri aku sendiri. Kalau aku nggak mau hal itu terjadi, hal buruk terjadi sama diri aku harus menjalani prinsip aku. Jadi aku punya prinsip, aku nggak boleh ini, aku harus nggak boleh ini, gitu. Kalau ada temen aku yang ngajak itu, ya udah, aku tolak dia, aku ajak dia ke arah yang lebih baik, semampu aku. Aku bilang, kok kamu ngebut-ngebutan pakai motor? Terus orang tua kamu di rumah nanti gimana? Gitu. Kalau kamu kecelakaan, kamu meninggal, terus pendidikan kamu, orang tua kamu mau dilanjutin kemana? Gitu. Sebagai duta keluarga sadar hukum, ini di lingkungan keluarga saja atau pernah di sekolah ataupun ada kegiatan khusus di luar sekolah? Untuk sementara ini sih masih di rumah, masih di orang-orang terdekat. Tapi kalau untuk yang akan datang mungkin bisa ke sekolah, ke mana ya, ke tempat yang lebih luas lagi lah. Kan juga baru dilantik bulan November kemarin, jadi belum banyak kegiatan. Artinya sementara di tengah keluarga. Saat ini Tiara tadi sudah kita bahas
Pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, ada yang nama narkoba. Ada juga yang geng-geng. Apakah ada teman Tiara yang terjerumus ke situ? Kalau sampai sekarang sih belum ada sih yang nemuin. Paling teman-teman yang nakal ibaratnya ya. Ya. Paling sampai ke ngerokok aja sih kak. Oh. Cowok-cowok nggak sampai ke pakai Cowok yang narkotika ngerokok, ya ya? cowok. Kalau perempuan? Nggak ada. Paling pacaran sih tadi, pacaran doang. Tapi pacaran sehat. Pacaran sehat. Sebagai duta keluarga sadar hukum, itu buat Tiara agar orang itu mencontoh Tiara. Satu saja, apa yang kira-kira Tiara berikan contoh baik kepada teman-teman di sekolah maupun di tengah-tengah keluarga? Yang pasti memfokuskan ke pendidikan sih, nggak terlibat dalam hal-hal yang berbau narkotika, sama belum mau pacaran gitu sih. Oh, jadi narkotika itu jauhkan. Jauhkan. Kalau bisa ya jauh-jauhnya. Jauh-jauh gitu ya. nih. Nah, kemudian pacaran juga nanti. Ya. Nah, betul sekali, karena seperti ini. Ya nanti dulu lah. Iya. Ya kan? Kita ini masih mengenyam pendidikan. Ya kalau sudah selesai, sudah jadi orang kan, dia bebas mau pacaran, mau menikah. Karena akhirnya kita tidak fokus. Terus mata pelajaran yang paling disukai apa? Biologi. Oh, biologi. Biologi Bang. Kemarin hasil nilainya berapa? Alhamdulillah 90. 90. Oh, luar biasa. Apa kira-kira yang harus disiapkan untuk menghadapi dunia semakin canggih ini menurut Tiara? Pastinya sih harus punya mimpi sih. Karena kan banyak anak-anak sekarang tuh yang dia datang ke sekolah cuman buat sekolah, main, pulang gitu. Tapi dia tuh nggak punya mimpi, dia apa yang harus dia lakuin, gimana buat dia capai mimpinya, dia nggak tahu akan hal itu. Jadi pasti yang masa akan datang dunia itu pasti hancur sih kak, kalau anak-anaknya aja nggak punya mimpi gitu. Oh, punya mimpi. Oh, artinya harus ada mimpi. Harus ada mimpi. Hari ini untuk besok untuk lusa. Oh, artinya kuncinya harus ada mimpi. Harus ada mimpi. Jadi kalau siswa hanya sekedar datang ke sekolah, pulang, artinya nggak ada mimpi. Iya. Karena kan kalau dia ada mimpi, mau sebagaimanapun ini dampak yang terjadi gitu, apapun yang datang, hal-hal baru yang datang, pasti dia fokus ke mimpi dia karena dia punya mimpi. Kemudian Tiara, sebagai duta keluarga sadar hukum, ke depan kan ini ada pembinaan dari mana? Dinas Pendidikan? Dinas Pendidikan, Dinas Hukum. Dinas Hukum juga, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dan bagian hukum. Dan bagian hukum. Oh, bagian hukum, bagian Pemda Kabupaten Bogor Hilir. Terus selain program yang sudah ditetapkan, mungkin ada di benak Tiara, wah nanti kalau program sudah mau dibahas, saya mau masukkan kira-kira ide saya ini. Nah, terus kalau Tiara, kira-kira ide apa yang akan dimasukkan buat tim kira-kira atau buat dinas bagian hukum? Yang mau masukin sih kan kita itu kan per kabupaten, terus ke Sumsel, per provinsi. Jadi pengennya tuh membentuk duta sadar hukum dari kecamatan, bahkan dari sekolah-sekolah sih kak, itu yang pengennya. Jadi ada kepengurusan di tingkat bawah, kabupaten, terus kecamatan, terus sekolah, dengan tujuan agar mudah tercapai. Oh, jadi itu. Dari SMA 1 ada berapa saja? Berapa orang? Cuman 2. Oh, 2. Kemudian? Dari ini SMA 1 Indralaya ada 3. Tidak, SMA Indralaya, SMA 1 ya? Iya. Ada 3. Berarti semuanya Dugan Ilir ini ada 5. Hah? Ada dari 5. Iya, ada 5. 2 Tanjung Raja, 3 Indralaya. Kemudian rencananya ada keliling-keliling sekolah atau ke desa, ke kecamatan atau gimana?
Belum ada rencana sih, belum ada karena rencana. kan baru rapat kemarin ulangan semester, jadi belum sempet ke rapat lagi, belum sempet sih Kak. Oh, kok bisa ditunjuk sebagai duta keluarga sadar hukum? Ini gimana nih? Apa ada Tes. seperti pemilihan, apa seleksi atau gimana? Sebenarnya tuh dulu tuh ada pemilihan, tapi karena tahun ini mepet, jadi H-10 itu baru dikasih tahu ada lomba ini, jadi dari sekolah itu langsung menunjuk berdasarkan nilai Kak. Oh, jadi sekolah menunjuk itu berdasarkan nilai tinggi. Oh, berdasarkan nilai, kemudian dipilih oleh sekolah, dinobatkanlah sebagai duta keluarga sadar hukum. Sepengetahuan Tiara, siswa yang tidak sadar hukum, ada tidak keluarga yang tidak sadar hukum? Banyak. Oh, banyak. Dalam pelanggaran hukum berarti. Itu pelanggaran hukum yang paling banyak di bidang apa? Di bidang ini perlindungan anak karena pernikahan dini. Oh. Banyak sekali ke pernikahan dini. Jadi pernikahan dini, maksudnya masih kecil, masih anak-anak, atau masih siswa sekolah sudah menikah? Sudah menikah, dinikahkan. Oh, dinikahkan. Dinikahkan. Oh, itu banyak ya? Itu banyak. Nah, menurut Tiara penyebabnya apa? Penyebabnya pasti masalah keuangan, Oh, ekonomi. dan juga ketidaksadaran hukum sih. Oh, ketidaksadaran hukum. Oke, Tiara, rekan-rekan sekalian, tadi sudah bincang-bincang dengan Tiara dari SMA 1. Beliau ini adalah sebagai duta Kadarkum keluarga sadar hukum di tingkat Kabupaten Nugget Hilir bersama 4 orang lainnya. 4 orang lainnya. Nah, artinya 5 orang bersama Tiara. Semoga 5 orang duta keluarga sadar hukum ini dapat memotivasi, dapat memberikan pencerahan bagi siswa remaja di Kabupaten Nugget Hilir untuk menuju yang lebih baik. Amin. Ada kata-kata atau ada pesan buat rekan-rekan Tiara di luar sana yang mungkin menonton Tiara? Silakan Tiara. Oke. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku mau kasih kalian sesuatu omongan ya, bisa dibilang moto hidup. Jadi kita itu hidup cuma sekali. Jadi jangan pernah sia-siain kehidupan, fokus apa yang pengen kamu capai, dan jangan lupa juga sadar hukum. Terima kasih. Oh, oke. Artinya apa yang kita impikan, kita fokus belajar, terus raih cita kita. Kiri kanan jangan ditole-tole ya. Narkoba, seks bebas, segala macam. Pokoknya kita fokus ke tujuan. Waduh, super luar biasa. Itu saja dari ngobrol atau bincang-bincang dengan duta keluarga sadar hukum Kabupaten Nugget Hilir atas nama Mutiara Az-Zahra. Ya, Az-Zahra. Mutiara Az-Zahra, siswa SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Dadah.